Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Guru Katrok. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis magnet, lanjutan dari video part pertama yang sudah saya upload kemarin. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ini adalah video lanjutan dari pembahasan magnet part pertama. Sebelum kita membahas materi yang akan saya sampaikan pada kali ini, ya, perlu kami tekankan, saya sebagai admin, bahwa video ini bukan satu-satunya untuk kita menambah wawasan, tapi hanya sedikit membantu, dan silahkan untuk mencari referensi-referensi yang lain yang berkaitan dengan materi yang sama yang saya bahas, supaya wawasan kita tetap terus bertambah. Nah, mari kita mulai pembahasan pada video kali ini. Jenis-jenis magnet menurut asalnya itu ada dua. Menurut terjadinya magnet itu ada dua, ya, jenis-jenis magnet menurut asal usulnya atau terjadinya itu ada dua. Yang pertama, magnet alami. Magnet alami ini adalah magnet yang terbuat secara alami tanpa campur tangan manusia. Nah, biasanya magnet alami ini bersifat tetap, artinya sifat kemagnetannya tidak akan hilang. Contoh magnet alami sudah dibahas di video sebelumnya, tapi saya akan singgung sedikit. Contohnya magnet alami adalah magnet bumi. Yang kedua ada magnet yang ditemukan di Magnesia, yang pertama kali itu, ya. Itu contoh-contoh magnet alami. Jenis yang kedua adalah magnet buatan. Disebut magnet buatan karena terjadinya magnet ada campur tangan manusia, artinya pembuatannya sengaja dibuat oleh manusia. Adapun jenis-jenis magnet buatan banyak sekali, ada beberapa, ya, jenis-jenis magnet buatan. Yang pertama ada magnet tetap. Cara pembuatannya disebut magnet tetap karena apa? Dengan cara mendekatkan bahan magnetis yang memiliki sifat magnet yang sangat kuat. Seperti yang sudah saya singgung tadi, disebut magnet tetap ini karena sifat kemagnetannya tahan lama, tidak cepat hilang. Nah, untuk bahannya membuat magnet tetap ini yang bagus adalah dari bahan baja. Jadi kalau ada magnet dari bahan baja, biasanya nanti jadinya adalah magnet tetap karena sifat kemagnetan dari magnet berbahan baja itu tidak cepat hilang, maka jadilah magnet tetap. Yang kedua ada magnet sementara. Cara pembuatannya yaitu mendekatkan bahan magnetis, misalnya besi, didekatkan pada magnet, ya, didekatkan pada magnet atau ditempelkan pada magnet. Setelah bahan besi tadi dijauhkan dari magnet, biasanya sifat magnetnya menghilang, makanya disebut sementara. Nah, jadi sudah bisa dipahami atau kita simpulkan, bahan yang baik untuk membuat magnet adalah baja
karena sifat kemagnetannya tidak cepat hilang. Kalau bahan-bahan yang lain itu bisa, tapi sifat kemagnetannya cepat menghilang, jadinya magnet sementara. Kita lanjutkan bentuk-bentuk magnet. Bentuk magnet yang pertama adalah berbentuk batang. Yang kedua berbentuk jarum. Itu contoh gambaran seperti itu ya. Bisa diingat-ingat. Kalau perlu dicatat, digambar supaya nanti ketika kita lupa bisa melihat catatan kita. Yang berikutnya ada bentuk cakram. Bentuknya bulat pipih. Yang keempat berbentuk U. Bentuk U karena memang bentuknya seperti huruf U, identik. Berikutnya ada magnet berbentuk cincin. Berbentuk cincin ini hampir sama dengan yang berbentuk cakram. Ini kursornya saya keluarkan. Kalau cakram ya tengahnya tetap tidak berlubang, memadat. Tapi kalau cincin ini tengahnya berlubang, seperti apa ya, donat ya. Nah, kalau kalian melihat donat, kalau itu sebuah magnet, itu berarti bentuk magnet cincin. Yang berikutnya ada magnet silinder atau disebut juga magnet tabung. Nah, dalam gambar hitam putih kalian nanti harus waspada antara magnet silinder ini sama magnet batang. Biasanya nanti di gambarnya hitam putih itu magnet, kalau silinder itu bagian ujungnya ini agak dibuat melengkung, seperti bayangannya ini agak melengkung ya. Tapi kalau untuk magnet batang, gambar hitam putihnya rata-rata tetap rata seperti ini, garis lurus bukan garis lengkung. Ya, itu. Berikutnya ada magnet bentuk tapal kuda. Harus waspada juga ini. Bentuk tapal kuda disebut juga magnet ladang. Bentuknya hampir sama dengan magnet U. Bedanya kalau magnet ladang itu antara jaraknya ini ya, jarak ujung sama pangkalnya yang melengkung ini biasanya tidak sama, lebarnya tidak sama, lebih lebar yang bagian pangkal ini yang melengkung ini. Nah, semakin ke ujung itu nanti semakin menyempit, itu berarti bentuk magnet ladang atau magnet tapal kuda. Disebut tapal kuda karena memang bentuknya seperti sepatu kuda yang ditempelkan pada kakinya itu. Ya, sudah tahu bedanya. Ada magnet batang, magnet jarum. Ini biasa dibuat untuk kompas ya. Ada magnet cakram, magnet U, magnet cincin, magnet silinder atau tabung, dan yang terakhir tadi ada magnet tapal kuda atau magnet ladang. Ya. Setelah kita membahas cara tadi bentuk-bentuk magnet dan jenisnya, kita akan membahas cara membuat magnet. Cara yang pertama ada cara induksi. Cara pembuatannya yaitu mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Nah, dalam gambar ini ya, ini ada beberapa paperclip yang ditempelkan, ada yang menempel langsung pada magnet, tapi ada juga paperclip yang melekat pada paperclip lainnya. Yang ujung ini tidak langsung menempel pada magnetnya, tapi dia tetap bisa menempel melalui magnet yang paling pangkal ini, yang langsung menempel ke ke magnetnya. Nah,
Cara pembuatan magnet seperti ini disebut magnet induksi, cara induksi, karena tidak langsung menempel pada magnetnya. Berikutnya ada cara membuat magnet yang kedua adalah gosokan. Caranya menggosokkan magnet ke benda magnetis. Harus benda magnetis yang dibuat untuk membuat magnet itu. Nah, cara dari induksi tadi atau gosokan, harus bahannya itu bahan magnetis. Kalau tidak bahan magnetis tidak bisa dibuat. Caranya ini, nah ini ada lempeng besi, kita katakan itu, atau baja ya, yang penting benda magnetis itu digosok menggunakan magnet. Cara penggosokannya pun harus memakai aturan ya. Jadi satu arah, seperti ini, satu arah ke depan ya, ke depan terus ya, ke depan diangkat, gosok lagi ke depan, diangkat lagi, ke depan diangkat lagi. Tidak boleh cara membuat magnet gosokan itu seperti menghapus tulisan ya, maju mundur atau ke samping kiri kanan seperti ini, tidak bisa, nanti tidak jadi. Jadi harus gosok ke depan, diangkat, gosok lagi, dan seterusnya. Nanti lama-kelamaan bahan magnetis ini akan menjadi magnet. Cara membuat magnet yang ketiga, mengalirkan arus listrik, yang kita sebut nantinya adalah elektromagnet. Cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis, lagi benda magnetis. Nah, ini caranya. Bahan-bahannya biasanya yang digunakan adalah batu baterai, terus ada kawat, bisa juga memakai kumparan kabel ya, bisa juga memakai kawat, bisa. Terus ada bahan magnetisnya, bisa vakum, bisa skrup, atau bahan yang lain, yang penting termasuk bahan magnetis. Bahan magnetisnya dililit oleh kawat ini ya, lalu dua ujungnya ditempelkan ke kutub positif dan kutub negatif baterai tersebut. Harus kencang ya ini, nanti bahan magnetisnya akan menjadi magnet. Ini dengan cara elektromagnet ya. Sampai di sini ya, bisa dipahami teman-teman semua cara pembuatan magnet, asal muasal magnet ya, bisa dipahami. Nah, oke, bersambung ke video part 3. Ditunggu saja, tetap belajar, patuhi protokol COVID-19. Ingat ya, bahwa video ini bukan satu-satunya untuk kita menambah wawasan ilmu pengetahuan, tapi hanya sebagai salah satu referensi untuk kita menambah wawasan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari ketikan ataupun hal-hal yang lain, saya sebagai admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.